Jadi sebelum kita masuk ke contoh-contoh seratnya apa aja yang baik dimakan dan kenapa harus ditingkatkan, alangkah baiknya kita sedikit mengenal mengenai apa sebenarnya serat itu. Jadi Halo Nutris, selamat datang di NutriPod, Nutrition Podcast episode 1. Halo Nutris, perkenalkan, aku Ranti Awalia Afriliani yang akan menemani kalian semua untuk mendengarkan NutriPod episode pertama. Baiklah, untuk sesi perkenalan sekaligus bincang santai seputar gizi di episode pertama ini, kami punya panggilan untuk teman-teman semua pendengar dan juga followers Himagini. Namanya yaitu Nutris. Nutris diambil dari kata bahasa Inggris. Di episode pertama edisi bulan Ramadan ini, kita akan mengangkat tema gizi seimbang di bulan Ramadan. Tapi Nutris, kali ini aku tidak hanya sendirian nih. Aku ditemani oleh salah satu narasumber kita yang akan berbagi pengalaman dan juga pengetahuannya kepada kita semua. Yaitu ada Kak Ariana. Halo Kak. halo. Mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kami semua agar kita lebih dekat dan kenal. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arina Fazar, mahasiswa aktif Universitas Siliwangi, jurusan Gizi, angkatan 2022. Oke, saat ini kesibukannya apa nih Kak? Belum ada kesibukannya pasti, masih kuliah pulang, ya seperti mahasiswa maba-maba. kuliah pulang, ngerjain tugas, ke kampus, ya, seperti itu. Oke, mungkin kita langsung ke bincang-bincang kita mengenai gizi seimbang di bulan Ramadan nih Kak. Mungkin Kakak bisa menjelaskan atau memberikan sedikit pengetahuannya. Menurut Kakak gizi seimbang di bulan Ramadan ini sama nggak sih sama gizi seimbang biasanya yang kita harus konsumsi gitu? Secara umum mungkin sama saja ya, sama seperti porsi isi piringku itu 2/3 karbohidrat, 1/3 itu ada sayur, ada lauk pauk 1/3 juga, ada buah 1/3, dan 2/3 itu ada sayuran. Tapi mungkin kalau misalkan menurut saya pribadi, pada saat bulan puasa alangkah baiknya ada peningkatan pada beberapa porsi tertentu. Contohnya itu ada peningkatan pada sayur dan buah, kemudian ada peningkatan pada lauk pauk, terutama ada protein hewani dan protein nabati. Ya, Contohnya apa nih Kak? Mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut dari bagaimana? masing-masingnya ya. Mungkin yang pertama kita ngambil dari serat dulu ya. Sebelum kita masuk pada contoh-contohnya, mungkin alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu serat kan? Karena mungkin bingung kok contoh tanpa tahu serat itu apa. Ya, mungkin kita langsung masuk dari yang pertama dulu ya, serat dulu ya, karena serat ini sangat mempunyai peran yang sangat krusial bagi manusia. Jadi sebelum kita masuk ke contoh-contoh seratnya apa aja yang baik dimakan dan kenapa harus ditingkatkan, alangkah baiknya kita sedikit mengenal mengenai apa sebenarnya serat itu. Jadi serat merupakan karbohidrat pada tanaman yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Biasanya itu, contohnya itu ada selulosa ataupun hemiselulosa. Nah, si fungsi serat ini dia tuh bisa membuat kita tuh merasa kenyang lebih lama karena tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia. Jadi dicernanya itu oleh bakteri-bakteri baik yang ada pada usus besar manusia. Nah, mungkin contohnya kita langsung aja ke contohnya ya. Iya. Mungkin contohnya itu ada dari sayuran ataupun buah. Jadi ada serat sayuran, ada serat buah. Nah, kalau misalkan dari sayuran itu kita bisa dapat dari berbagai macam sayuran, seperti wortel, kangkung, bayam, ataupun ada istilahnya gendot atau gendot ya teh ya, yang Mungkin ya makanan khas Sunda itu loh. Oke, Ya. itu enak banget. Ya, pokoknya itu ada sausin, ada pakcoy, itu masih banyak. Pokoknya Serat tuh Ya. lebih identik sama sayuran dan buah. sayuran ya, bukan berarti kacang-kacangan tidak mengandung serat, mengandung serat, tapi mungkin proporsi serat yang lebih banyak itu dikandungnya pada sayuran dan buah. Terus lantas sekarang masuk pada buah. Buah apa yang mengandung banyak serat? Contohnya itu ada apel, ada pir, ya, terus ada buah apa lagi yang teteh kenal coba? Apa ya? Aduh, aku jadi kok lupa. Apa ya? Mungkin ada, itu ada pohon bisbol tuh di sana. Oke. Terus kemudian ada apa lagi ya? Ada melon. Oh iya. Iya, banyak. Mangga juga. Iya, banyak yang Oke, bisa aku kita jadi konsumsi. connect lagi. Selain mungkin buah itu kaya akan serat, Oke. buah juga kaya akan kandungan air. Hmm. Jadi itu bisa membantu kita supaya tetap terhidrasi selama puasa. Terhidrasi dengan baik, pasti puasa kita pasti akan lebih semangat gitu kan, nggak lemes, nggak loyo, aduh haus ya. Kemudian dari apa tadi selanjutnya? Ya, protein. Protein juga sangat penting. Nah,
untuk pengenalan protein kita harus mengenal dulu protein itu terbagi dua ya. Ada protein hewani dan ada protein nabati. Kalau misalkan protein hewani sesuai dengan namanya, berarti itu berasal dari pangan hewani. Artinya dari hewan-hewan yang bisa kita temui ya, dari ayam, sapi, kambing. Banyak lagi kalau misalkan suka makan makanan ekstrim ya itu juga sama pangan hewani kayak dari ular silahkan kalau Aduh. misalkan mau ya. Tapi lebih baik dihindari ya. Hindari ya. Kemudian ada dari pangan nabati. Pangan nabati itu seperti dari kacang-kacangan, contohnya dari kacang kedelai, olahannya tempe, tahu. Nah, itu yang paling familiar itu. Iya. Ada dari kacang tanah juga, masih banyak lagi. Intinya, pangan-pangan ataupun protein-protein nabati itu didapatkan dari pangan-pangan tumbuhan, bukan dari hewan. Nah, Tadi kan kata kamu kalau misalnya di bulan Ramadan ini kita tingkatkan konsumsi serat dan juga protein. Iya. Nah itu tuh kenapa sih? oh iya benar. Jadi, tadi saya juga sudah menyinggung sedikit ya, kenapa kita harus makan serat, tentunya untuk bisa kenyang lebih lama. Ya. Selanjutnya, fungsi serat itu juga supaya menjaga kondisi bakteri yang ada dalam tubuh kita. Kenapa? Karena ternyata menurut beberapa penelitian ada hubungan antara konsumsi serat, baik itu sayuran dan buah, dengan keberagaman bakteri baik yang ada pada tubuh manusia. Nah, jadi kan bingung nih, bakteri baik fungsinya buat apa, kok di tubuh manusia ada bakteri? Bukannya bakteri itu bisa bikin penyakit. Tapi tidak selamanya tidak seperti semua, itu. iya, tetap ada bakteri baik yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dibutuhkannya untuk apa? Untuk mencerna pangan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia. Jadi serat-serat yang tadi kita konsumsi, yaitu akan difermentasi di usus besar, lalu kemudian akan berubah dari rantai glukosa yang ada dalam serat itu nanti akan berubah menjadi yang namanya asam lemak rantai pendek atau yang bisa dikenal dengan short chain fatty acid. Nah, itu tuh ada dalam bentuk propionat, butyrat. Nah, bentuk-bentuk itu tentu jadi makanan buat si bakteri-bakterinya. Makanya kenapa dikatakan serat itu penting, karena itu merupakan makanan bagi si bakteri-bakterinya. Jadi kalau misalkan, coba bayangkan kalau misalkan ada bakteri yang baik bagi tubuh tapi tidak dikasih makan, akibatnya kan pada mati. Kelaparan. Ya, yang paling mengerikannya masih mending mati kan. Ternyata ketika mereka kelaparan, itu mereka bisa merusak usus besar pada manusia. Nah, itu yang paling bahaya. Makanya, jadi penting sekali untuk menjaga asupan serat karena itu akan berhubungan dengan kekebalan tubuh, kemampuan tubuh untuk mengatur gula darah, terus terhindar dari risiko kanker, terutama kanker usus besar. Tadi kan serat ya. Nah, Nah kalau proteinnya gimana? kalau protein ini juga sama pentingnya ya. Kalau protein, ya, selama bulan puasa ini, menurut saya ya, saya sarankan untuk lebih banyak mengkonsumsi protein hewani aja. Bukan berarti Kenapa? protein nabati nggak baik. Kenapa? Karena protein hewani ini dia mengandung asam amino yang lengkap dan itu sangat baik bagi tubuh, terutama kalau misalkan ada kerusakan sel, dan itu bakal lebih cepat buat diperbaikinya. Kalau misalkan mau membangun massa otot juga baik, terus baik. Karena protein itu dia digunakan untuk membuat hormon, enzim, membuat sel-sel tubuh, jadi sangat penting bagi tubuh. Selain itu, protein juga bisa digunakan sebagai cadangan makanan. Ketika kita kekurangan gula, protein itu akan digunakan sebagai pengganti gula. Makanya protein itu penting. Jadi kita harus tingkatkan juga konsumsi protein. Nah, terus untuk protein yang nabatinya gimana? Bukan nggak boleh dikonsumsi, tapi saran saya kalau misalkan mau mengkonsumsi protein nabati, alangkah baiknya ditingkatkan varietasnya. Jadi keberagaman dalam dirinya itu ditingkatkan, bukan hanya satu jenis. So, kita makan misalkan tempe dengan kacang panjang, dengan kacang tanah, semakin banyak jenisnya semakin baik. Selain itu, Ya. apalagi nih? Oh, mungkin ini dari konsumsi gula yang Iya. sedikit dibatasi gitu, diubah Oke. dengan karbohidrat yang kompleks gitu. Contohnya, Contoh karbohidrat yang kompleks itu paling sederhana gitu. Makanan kita sehari-hari, makanan pokok orang Indonesia yang pastinya tentunya nasi gitu kan. Iya. Kemudian ada dari kentang dan bentuk sereal dan lain. Kenapa? Karena kalau misalkan karbohidrat kompleks itu dia butuh proses pencernaan lebih panjang ketimbang dengan
karbohidrat yang gak kompleks. Contohnya kalau misalkan kayak glukosa, kayak fruktosa, kayak galaktosa itu langsung diserap. Kalau misalkan dari nasi, dari kentang itu perlu proses dulu sehingga kenyangnya pasti lebih lama, ya lebih baik juga dan lebih bisa apa ya istilahnya bersahabat dengan kenaikan kadar gula darah. Jadi pada intinya gizi seimbang di bulan Ramadan dan juga gizi seimbang yang biasa kita konsumsi gitu yang seharusnya kita konsumsi itu sama saja gitu. Ya, Tetapi yang berbedanya itu mungkin dari pola makan. ya pola makannya harus lebih dijaga dan kita juga harus membatasi asupan garam, asupan lemak. Lemak itu baik, tapi yang harus dijauhkan itu yang pertama lemak trans biasanya ada pada hewan, kemudian yang kedua itu lemak jenuh atau saturated fat. Jadi kita selama bulan puasa alangkah baiknya menghindari pangan-pangan yang digoreng, apalagi kalau goreng itu udah berkali-kali nih, udah digoreng satu kali bekasnya dipakai goreng lagi. Nah itu lebih baik dihindari. Mungkin teman-teman nutris semua nih pasti juga sudah mengerti kalau kita itu ada tumpeng gizi ya di Ya, ada itu. tumpeng gizi seimbang nih. Mungkin Boleh untuk kawan-kawan mengikuti arahan yang lebih lengkap itu dari tumpeng gizi seimbang ataupun cari berbagai makanan tambahan ya supaya semakin jelas. Ya, boleh dicari Google, sekarang sudah banyak. Dan apalagi sekarang kan zamannya TikTok ya. Banyak kok di TikTok yang menjelaskan bagaimana pangan-pangan seperti apa. Jadi intinya selama bulan puasa ini kita harus bisa tetap menjaga pola makan. Yang pertama itu dengan meningkatkan konsumsi serat, konsumsi buah, konsumsi protein hewani dan nabati, menjaga asupan gula dan menjaga asupan garam serta lemak-lemak lainnya. Kemudian kita harus tetap menjaga aktivitas fisik supaya tetap dalam kondisi prima. Kemudian menjaga supaya tetap tubuh kita itu terhidrasi. Nah, jadi mungkin sekian inti pembahasan dari kami ya Teh. yes. Dan Nutris, sayangnya kita tidak bisa berbincang-bincang lebih lama lagi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada Kak Ariana yang sudah memberikan pengalaman dan juga pengetahuannya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ranti Awalia Apriliani. Dan saya Muhammad Enga Fazar. Pamit undur diri, sampai jumpa di NutriPod episode selanjutnya. Nutrisionis For Unity.